Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita kembali diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meluangkan waktu kita hadir di salah satu taman dari taman-taman surga. Mudah-mudahan keluarnya kita dari rumah-rumah kita dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap kebaikan, setiap ketaatan yang kita lakukan bisa menjadi pemberat amalan kebaikan kita kelak di hari akhir. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada tauladan yang terbaik, junjungan yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan kepada seluruh pengikut beliau sampai akhir kiamat. Pak Junaidi, jelas nggak suaranya? Jelas. Kayaknya mantul gitu suaranya kok kayak mantul gitu. Kurang jelas. Bismillah. 1, 2. Tadi suara luar. Pakai dalam aja sih. Oke. Baik, alhamdulillah. Lebih jelas nih? Lebih jelas. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita akan belajar langsung di dalam praktek kehidupan. Kalau selama ini kita belajar dari ayat-ayat Al-Qur'an ataupun dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada sore hari ini dan insyaallah taala setiap hari Selasa selama 1 bulan, selama di bulan Ramadan ini, kita akan mempelajari perjalanan hidup manusia-manusia yang terbaik. Bagaimana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, khairun nasi qarni. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Sebaik-baik generasi adalah para sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling mulia dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah as-sabiqunal awwal minal muhajirin wal ansar. Itu sahabat-sahabat yang awal-awal masuk ke dalam agama Islam. Mereka adalah dari para sahabat muhajirin dan ansar. Dan yang lebih mulia daripada mereka adalah al-ashratul mubasysyaruna bil jannah. 10 sahabat yang mendapatkan kabar gembira bahwasanya mereka adalah calon penghuni surga. Dan dari 10 sahabat ini yang lebih utama adalah al-khulafa'ur rasyidun. Ada 4 khulafa' ar-rasyidun: Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali ridwanullahi alaihim. Dan yang paling utama dari 4 atau khulafa' ar-rasyidin ini adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pada sore hari ini kita akan mulai mempelajari praktek ilmu ayat-ayat Al-Quran ataupun dari hadis-hadis Nabi SAW yang ini berusaha diamalkan di dalam kehidupan. Mereka adalah orang-orang yang terbaik setelah Nabi yang mulia SAW, yaitu sahabat yang mulia, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Para ulama sepakat sahabat Abu Bakar adalah afdalus sahabat, sahabat yang paling mulia dibandingkan dengan seluruh para sahabat. Dan sangat banyak sekali bukti-bukti yang menunjukkan tentang kemuliaan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah ini kita akan mempelajari dan membaca
bagaimana kemuliaan beliau, dan begitu juga apa nasihat-nasihat berharga dari sahabat yang mulia, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa? Dibantu ini, Ustaz. Dibantu kayak tadi. Sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, para ulama mereka bersepakat tentang kemuliaan beliau, bahwasanya beliau adalah lebih utama dan lebih mulia dibandingkan dengan seluruh para sahabat. Kita akan mempelajari tahapan demi tahap tentang kehidupan sosok yang sangat mulia, yaitu sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Suaranya jelas sepertinya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang mulia, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau dilahirkan 2 tahun setelah tahun gajah. Jadi artinya beliau radhiyallahu anhu lahir 2 tahun setelah kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau lebih muda. Tapi kemudian akhirnya beliau menjadi mertua Nabi, selain menjadi sahabat juga menjadi mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah di dalam Islam, bapak mertua itu tidak harus lebih tua. Ternyata Abu Bakar As-Siddiq 2 tahun lebih muda daripada Nabi, tapi menjadi sahabat terdekat sekaligus menjadi mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau adalah sahabat yang paling mengetahui tentang nasab Quraisy. Tidak ada seseorang yang lebih mengetahui tentang nasab Quraisy melebihi tentang pengetahuan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Bakar Allah muliakan sejak di zaman jahiliyah sampai beliau masuk ke dalam agama Islam, beliau tidak pernah minum khamr. Padahal khamr itu adalah minuman kesukaan orang-orang kafir Quraisy. Suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika di masa jahiliyah melihat orang yang sedang mabuk, dan orang yang mabuk ini mendatangi kotoran manusia, kemudian tangannya dilumurkan dengan kotoran, kemudian dibau. Jadi itulah orang yang mabuk ya. Itu perbuatan orang mabuk itu memang kotor, menjijikkan dan yang lainnya. Sampai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu beliau jijik dengan apa yang dilakukan oleh seorang yang mabuk ini, memasukkan tangannya di kotoran dan kemudian dibau. Setelah itu bau tidak enak, dipalingkan. Setelah tidak lama dibau lagi. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berazam, bersumpah tidak akan minum khamr selamanya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala muliakan bagaimana sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah minum khamr. Beliau juga tidak pernah sujud kepada berhala. Padahal kebiasaan bangsa Arab, orang-orang kafir Quraisy, sujud kepada berhala, nyembah kepada berhala, itu adalah agama mereka, kebiasaan mereka. Suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu diajak bapaknya untuk nyembah berhala. Ketika ditinggal oleh bapaknya, kemudian sahabat Abu Bakar As-Siddiq mengatakan kepada berhala, "Inni ja'iun fa'at'imni." Wahai berhala, aku sekarang sedang lapar, berilah aku makan. Ternyata berhalanya tidak mau beri makan. Kemudian sahabat Abu Bakar mengatakan, "Inni arin faksuni." Aku dalam keadaan tidak berpakaian, berilah aku pakaian. Ternyata berhalanya juga diam saja. Akhirnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq ngambil batu dan kemudian dilemparkan ke kepala berhala ini. Ternyata tidak bisa membela diri, justru kepala berhala ini rusak. Akhirnya sejak saat itu sahabat Abu Bakar As-Siddiq beliau mengatakan kepada berhala tersebut, sesungguhnya engkau adalah patung yang tidak mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan mudarat. Dan beliau tidak pernah nyembah berhala sama sekali.
Kemudian bagaimana keislaman sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Tadi yang kita sampaikan bahwasanya Abu Bakar adalah sahabat dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu teman dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Nabi SAW berdakwah kepada orang-orang yang terdekat, yang pertama kali didakwai oleh Nabi SAW dari golongan wanita adalah istri beliau, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian beliau masuk ke dalam agama Islam. Adapun dari laki-laki yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan beliau sama sekali tidak mendustakan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW ketika beliau SAW mengajak Abu Bakar As-Siddiq untuk masuk ke dalam agama Islam. Maka sahabat Abu Bakar langsung beriman, mempercayai akan kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dikatakan, Abu Bakar As-Siddiq mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi ma jarrabtu 'alaika kadiban qat." Demi Allah, aku tidak pernah mendapatkan engkau berdusta meskipun satu kali saja. Makanya ketika Nabi mengajak Abu Bakar untuk masuk ke dalam agama Islam, Abu Bakar langsung mempercayai ajakan beliau bahwasanya apa yang diajak oleh Nabi, agama yang diserukan oleh Nabi adalah agama yang benar. Maka kemudian beliau masuk ke dalam agama Islam. Setelah sahabat Abu Bakar As-Siddiq masuk ke dalam agama Islam, Abu Bakar As-Siddiq membantu Nabi untuk mengajak orang-orang masuk ke dalam agama Islam. Bahkan bagaimana mulianya sahabat Abu Bakar As-Siddiq, 6 orang dari 10 sahabat yang mendapatkan kabar gembira bahwasanya mereka akan masuk ke dalam surga, 6 orang itu masuk ke dalam agama Islam dengan perantara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka sungguh kemuliaan, karena Nabi SAW bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili." Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti apa yang dilakukan oleh orang yang dia ajak. Bahkan menunjukkan tentang bagaimana kemuliaan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Suatu ketika beliau melihat seorang budak yang sedang disiksa oleh tuannya. Budak tersebut adalah budak Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Ketika sahabat Bilal bin Rabah disiksa oleh tuannya karena masuk ke dalam agama Islam, pada saat itu sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mendatangi tuannya. Kemudian sahabat Abu Bakar As-Siddiq ingin membeli budak tersebut. Akhirnya dibelilah oleh beliau, yaitu oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan harga 7 uqiyah. 7 uqiyah. Kalau 1 uqiyah itu adalah 31,5 gram. Kalau 7 uqiyah itu berarti kurang lebih 222 gram. Jadi 2 on lebih emas untuk membeli Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Tuan dari Bilal ini mengatakan, kalau seandainya engkau tidak mau membeli Bilal kecuali dengan 1 uqiyah saja, sungguh aku akan menjualnya dengan 1 uqiyah. Tapi apa kata sahabat Abu Bakar? Beliau mengatakan, wallahi, demi Allah,
kalau seandainya engkau tidak mau menjual Bilal kecuali dengan 100 uqiyah, sungguh aku akan membeli dia dengan 100 uqiyah. 100 uqiyah kalau dikalikan 1,5 dikalikan 100 berarti kita 3 kilo 1 on emas. Abu Bakar akan mau memilih sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika melihat sahabat Abu Bakar As-Siddiq, beliau mengatakan bahwa Bilal itu adalah sayyiduna a'taqa sayyidana. Abu Bakar adalah tuan kita, beliau yang telah memerdekakan tuan kita. Yang dimaksud adalah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Makanya Nabi SAW ketika melihat sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika beliau sedang bermajelis di hadapan para sahabat, Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, "Man sarruhu an yanzura ila atiqin minan nari falyanzur ila hadza." Barang siapa ingin melihat seseorang yang dia dibebaskan dari api neraka, maka lihatlah kepada orang yang akan datang ini. Yang dimaksud adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena barang siapa yang membeli budak dan memerdekakannya, setiap anggota badan dari budak tersebut itu akan menjadi perisai dari api neraka. Tentang bagaimana kesabaran Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, jelas. Ibu-ibu dengar nggak suaranya? Kalau pakai mic bawah. Bismillah. Suaranya jelas. Sebetulnya lebih jelas ini. Yang bapak-bapak dengar nama mata? Dengar. Sepertinya lebih jelas ini Pak Juni. Baik. Tentang kesabaran sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pernah suatu ketika di awal-awal dakwah, para sahabat yang masuk ke dalam agama Islam jumlahnya belum banyak. Pada saat itu para sahabat yang masuk ke dalam agama Islam baru ada 38 sahabat. Dan tentunya kalau seandainya mereka menampakkan dengan terang-terang keislaman mereka, mereka akan bisa jadi akan disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Makanya Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk menyembunyikan keislaman mereka. Tapi sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau izin kepada Nabi untuk menampakkan keislamannya di hadapan orang-orang kafir Quraisy. Awalnya tidak diizinkan, tapi beliau terus merayu dan membujuk Nabi sampai akhirnya diizinkan. Ketika beliau diizinkan, apa yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar? Beliau pergi ke Ka'bah. Dan di sekeliling Ka'bah di sana sedang duduk orang-orang kafir Quraisy, bahkan pembesar-pembesar kafir Quraisy. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menampakkan keislamannya, bahkan dengan terang-terang menampakkan keislamannya di hadapan mereka. Dan akhirnya apa yang dikhawatirkan oleh Nabi benar-benar terjadi. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau dikeroyok, dipukul sampai wajah beliau tidak dikenal karena berlumuran dengan darah. Sampai akhirnya beliau pingsan, dan kemudian akhirnya beliau dibawa pulang. Ketika beliau pingsan dan kemudian sadar, apa pertama kali yang ditanyakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Jadi pertama kali beliau siuman dari pingsan, beliau tidak menanyakan bagaimana keadaan beliau, bagaimana keluarga beliau, tapi yang pertama ditanyakan oleh Abu Bakar adalah ma fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang sedang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Artinya bagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sampai ibunya heran. Dalam keadaan berlumuran darah, wajahnya bengkak sampai tidak dikenali, ternyata beliau masih
memperdulikan temannya, pertama kali yang ditanyakan adalah bagaimana keadaan temannya. Kemudian ibunya mengatakan, "Wallahi ya bunayya, la ilma li bi sahibika." Demi Allah wahai anakku, aku tidak tahu dengan apa yang dilakukan oleh temanmu. Kemudian sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu minta kepada ibunya untuk mendatangi Ummu Jamil namanya, yaitu kerabatnya, untuk mencari tahu bagaimana keadaan Nabi SAW. Dan ketika Ummu Jamil ini datang, sahabat Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, demi Allah, aku tidak akan makan, tidak akan minum sampai aku melihat dengan mataku sendiri bahwasanya Nabi SAW dalam keadaan baik-baik saja. Akhirnya beliau minta dibopong, antara ibunya dengan Ummu Jamil untuk datang kepada Nabi SAW. Jadi artinya beliau tidak bisa berjalan sendiri. Ketika Nabi SAW melihat yang datang adalah sahabat Abu Bakar dalam keadaan berlumuran darah, Nabi SAW beliau menangis. Beliau menangis melihat sahabatnya dalam keadaan seperti itu. Tapi sahabat Abu Bakar As-Siddiq beliau tersenyum ketika beliau melihat Nabi SAW dalam keadaan sehat. Kemudian apa yang dikatakan oleh Abu Bakar kepada Nabi SAW? Beliau mengatakan, "Bi abi wa ummi ya Rasulullah." Demi bapakku dan ibuku yang menjadi tebusannya wahai Rasulullah. Orang-orang kafir Quraisy, mereka tidaklah mendapatkan apa yang mereka inginkan kecuali mereka puas dengan memukul wajahku. Kemudian beliau mengatakan kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, aku tidak mendapatkan seorang ibu yang lebih baik daripada ibuku. Maksudnya adalah ibunya adalah seorang wanita yang sangat baik. Kemudian Abu Bakar meminta kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, ud'uha ilallah, serulah dia, ajaklah dia kepada Allah Subhanahu wa taala, asa an yastankidhaha bika minan nar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan perantaramu Allah menyelamatkan dia dari azab api neraka. Dan kemudian didoakan oleh Nabi dan diajak untuk masuk ke dalam agama Islam, dan kemudian ibunya masuk ke dalam agama Islam. Jadi ini kebaktian yang sangat luar biasa dari seorang anak ketika mendapatkan orang tuanya dalam keadaan belum mendapatkan hidayah, maka dia berusaha untuk menjadi sebab orang tua mendapatkan hidayah. Maka ini yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kepada ibu beliau, yang kemudian ibu beliau masuk ke dalam agama Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kedudukan sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada peristiwa Isra dan Mi'raj? Didengar? Suaranya kedengaran apa? Tidak, ibu-ibu? Ibu-ibu dengar nama mboten? Mireng ya, alhamdulillah. Baik. Pada peristiwa Isra dan Mi'raj, orang-orang kafir Quraisy mereka mendustakan Nabi SAW, karena Nabi SAW mengatakan kepada mereka bahwasanya beliau telah diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan kemudian dari Masjidil Aqsa diangkat ke langit yang ketujuh menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian turun kembali dan kembali ke Mekah, itu kurang dari 1 malam. Makanya orang-orang kafir Quraisy mereka mendustakan beliau, mendustakan Nabi SAW. Karena kebiasaan orang kafir Quraisy, ketika mereka melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina ke Masjidil Aqsa, mereka membutuhkan waktu selama 1 bulan. Itu baru berangkatnya saja. Kalau seandainya pulang kembali, maka mereka membutuhkan waktu 2 bulan. Bagaimana Nabi SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke langit yang ketujuh, dan turun lagi dan kembali ke Mekah, kurang dari 1 malam. Makanya mereka dustakan. Kemudian mereka coba mengetes Nabi SAW apa yang beliau lihat selama di Masjidil Aqsa, selama di Palestina.
Karena mereka tahu Nabi SAW belum pernah ke Masjidil Aqsa. Ketika ditanya oleh mereka, Nabi SAW bisa menjelaskan tentang Masjidil Aqsa dengan sangat detailnya. Tapi ada di antara tempat yang Nabi tidak bisa melihat, karena pada saat itu Nabi diperjalankan di malam hari. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat untuk menghadirkan Masjidil Aqsa di depan mata Nabi SAW. Beliau bisa melihat Masjidil Aqsa dengan sangat detail. Makanya ketika Nabi menjelaskan kepada mereka, mereka sangat kagum dan takjub, tapi tetap mereka tidak beriman dan tidak mempercayai kabar dari Nabi bahwasanya beliau telah diperjalankan dari Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ke langit 7 dan kemudian kembali lagi ke Masjidil Haram. Tapi sahabat yang mulia, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika ditanya oleh mereka bahwasanya orang-orang kafir Quraisy, mereka bertanya kepada sahabat Abu Bakar, karena mereka tahu Abu Bakar adalah sahabat terdekat Nabi SAW. Maka mereka bertanya kepada Nabi SAW tentang peristiwa Isra Mi'raj yang diceritakan oleh Nabi. Mereka mengatakan, "Famadza taqulu fihi? Famadza taqulu fihi? Famadza taqulu ya Abu Bakar?" Wahai Abu Bakar, apa yang engkau katakan tentang temanmu? Apa yang dikabarkan oleh temanmu? Yaitu tentang peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Kemudian sahabat Abu Bakar As-Siddiq beliau mengatakan, "In kana Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dzalika faqad shadaq." Kalau seandainya memang benar Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan itu, maka dia telah jujur. Tidak mungkin beliau berdusta. Faqad shadaqa inni la usaddiquhu fi khabari samai afala usaddiquhu fi Baitul Maqdis. Kalau seandainya Muhammad mengabarkan kepadaku tentang kabar langit, maksudnya adalah kabar yang tidak masuk akal, kabar gaib, aku mempercayai dia. Apakah aku tidak mempercayai dia tatkala dia mengabarkan kepadaku tentang peristiwa Baitul Maqdis? Maksudnya adalah kalau jangankan peristiwa Baitul Maqdis, kabar yang lebih besar dari itu aku pun mempercayai beliau. Makanya kemudian beliau radhiyallahu anhu kemudian dijuluki sebagai sahabat yang mendapatkan julukan As-Siddiq, orang yang senantiasa membenarkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sampai ketika malaikat Jibril menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika orang-orang mendustakan beliau sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril menghibur Nabi dengan mengatakan, "Yasduquka Abu Bakrin wa huwa Siddiq." Sahabatmu Abu Bakar telah mempercayaimu, membenarkanmu, dan dia adalah seorang yang siddiq, orang yang senantiasa membenarkan berita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada Nabi untuk hijrah ke Madinah, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk hijrah terlebih dahulu. Setelah itu baru kemudian Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Nabi untuk hijrah ke Madinah. Ketika beliau diizinkan oleh Allah untuk hijrah ke Madinah, maka orang yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menemani beliau hijrah adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Makanya begitu bahagianya sahabat Abu Bakar sampai beliau menangis karena begitu bahagianya, karena beliau yang dipilih oleh Nabi dibandingkan dengan seluruh para sahabat. Maka ketika Nabi SAW mengajak sahabat Abu Bakar untuk hijrah, ketika beliau pergi di malam hari untuk menuju kepada suatu gua yang disebut dengan Gua Thur. Ini ada di Jabal Thawr namanya. Jabal Thawr. Thawr itu artinya adalah sapi jantan. Ketika Nabi SAW tiba di Gunung Thawr dan di sana ada sebuah gua yang disebut dengan Gua Thawr, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak mengizinkan Nabi untuk masuk ke dalam gua kecuali setelah sahabat Abu Bakar As-Siddiq memastikan bahwasanya lubang-lubang yang ada di dalam gua tersebut semuanya aman. Tidak ada binatang yang menyengat, baik ular ataupun kalajengking. Maka sahabat Abu Bakar As-Siddiq masuk ke dalam gua. Beliau melihat, memeriksa ada lubang-lubang di sana,
dan beliau tutup dengan kain. Dan ketika lubang-lubang ini semuanya ditutup, kainnya habis, tersisa satu lubang. Dan sahabat Abu Bakar khawatir kalau seandainya di satu lubang ini ada binatang yang berbisa. Kemudian apa yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar? Beliau menutup lubang tersebut dengan kakinya. Dan kemudian beliau duduk dan mempersilahkan Nabi SAW untuk masuk ke dalam gua. Ketika beliau SAW masuk ke dalam gua, sahabat Abu Bakar As-Siddiq mempersilahkan Nabi untuk rebahan, untuk berbaring di pangkuan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau tahu bagaimana lelahnya Nabi SAW. Akhirnya Nabi SAW tertidur di pangkuan Nabi SAW dan tidak terbangun kecuali ketika ada air yang menetes di wajah beliau. Dan ternyata air tersebut adalah air mata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, nangis karena tidak bisa menahan beliau tersengat binatang yang berbisa. Ketika Nabi terbangun, beliau bertanya kepada Abu Bakar, "Ma bika ya Abu Bakar? Ada apa dengan engkau wahai Abu Bakar?" Kemudian sahabat Abu Bakar mengatakan, "Ludirtu ya Rasulullah. Aku disengat binatang berbisa wahai Rasulullah." Beliau tidak bisa menahan sakitnya, dan kemudian Nabi SAW melihat dan benar di kaki sahabat Abu Bakar itu ada bekas sengatan binatang berbisa. Allah Ta'ala alam apakah kalajengking ataupun sengatan ular. Dan akhirnya Nabi SAW kemudian meludahi kaki sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan seketika itu dengan izin Allah kakinya sembuh seperti tidak pernah disengat binatang berbusa sama sekali. Kalau ludah kita mungkin jijik ya, tapi kalau ludahnya Nabi SAW ini berkah. Jadi kakinya sahabat Abu Bakar langsung sembuh seketika itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu bagaimana Nabi SAW berada di dalam Gua Thaur selama 3 malam, dan setiap malam datang putranya Abu Bakar yaitu Abdullah ibnu Abi Bakar dengan membawa kabar, berita. Jadi kalau di malam hari Abdullah bin Abu Bakar itu datang ke Gua Thaur bermalam dengan Nabi, dan begitu juga bapaknya yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum matahari terbit, Abdullah bin Abi Bakar ini turun dari Gunung Thaur dan kemudian menuju ke Mekah, sehingga seakan-akan Abdullah ibn Abi Bakar ini malam hari dan siang harinya bersama dengan mereka orang-orang kafir Quraisy. Adapun putri Nabi, putri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yaitu Asma bintu Abu Bakar, yaitu yang membawa makanan untuk bapaknya, dan begitu juga Nabi SAW yang mendapatkan julukan Dzatun Nitaqaini, seorang wanita yang memiliki 2 ikat pinggang. Karena ketika Asma bintu Abu Bakar mengikat bekal Nabi dan bapaknya, itu tidak ada tali untuk mengikat kecuali ikat pinggangnya yang terbuat dari kain. Dan ikat pinggangnya itu hanya 1 dan kemudian disobek menjadi 2 yang digunakan untuk mengikat bekalnya Nabi dan bekalnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tentang bagaimana kecintaan Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana beliau tatkala hijrah ketika turun dari Thaur, dari Gua Thaur, dan kemudian beliau melakukan perjalanan dari Gua Thaur menuju ke Madinah. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika Nabi SAW berjalan, tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq berada di hadapan beliau. Ketika berjalan, tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq berpindah ke kanan, berpindah ke kiri, berpindah ke belakang. Ketika ditanya oleh Nabi SAW, kenapa beliau melakukan itu? Sahabat Abu Bakar mengatakan, "Wahai Rasulullah, terdetik di benakku, aku khawatir kalau seandainya ada orang-orang kafir Quraisy, mereka ada di hadapanmu dan mereka ingin mencelakai Anda, maka aku langsung pindah ke depan untuk melindungi Anda. Kemudian terdetik di benakku, jangan-jangan mereka ada di belakang Nabi." Kemudian Abu Bakar As-Siddiq berpindah ke belakang. Terdetik di benak Abu Bakar, jangan-jangan mereka ada di sebelah kanan. Abu Bakar As-Siddiq berpindah ke sebelah kanan, berpindah ke sebelah kiri, dan begitu juga. Ini menunjukkan tentang bagaimana kecintaan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tidak ingin kalau seandainya Nabi mendapatkan celaka. Bahkan beliau sampai berusaha melindungi dan menjaga Nabi dari setiap arah. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
bagaimana pada peristiwa perang Badar, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bagaimana beliau senantiasa berusaha untuk menjaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari serangan orang-orang kafir Quraisy. Setiap maju untuk menyerang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang-orang kafir Quraisy, maka sahabat Abu Bakar As-Siddiq senantiasa berusaha menghadangnya. Sampai pada saat itu putranya Abu Bakar, yaitu yang bernama Abdurrahman, pada peristiwa perang Badar, Abdurrahman ini belum masuk ke dalam agama Islam. Abdurrahman ini berusaha menghindar dari bapaknya karena tidak ingin berhadapan dengan bapaknya. Pada saat itu Abdurrahman bin Abi Bakar itu berperang bersama dengan barisan orang-orang kafir Quraisy. Sedangkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau bersama dengan Nabi dan kaum muslimin. Ketika Abdurrahman ini sudah masuk ke dalam agama Islam, Abdurrahman mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Ya abati, laqad ra'aituka yawma badrin fakuntu abta'idu anka khasyata an aqtulaka." Wahai ayahanda, wahai bapakku, pada peristiwa perang Badar, aku senantiasa berusaha menghindar darimu, berusaha menjauhimu, karena aku takut kalau seandainya aku berhadapan denganmu dan aku membunuhmu atau memerangimu. Tapi apa yang dikatakan oleh sahabat Abu Bakar, beliau mengatakan kepada anaknya, yaitu Abdurrahman bin Abu Bakar, "Amma ana falau ra'aituka yawmaha laqataltuka." Adapun aku, wahai Abdurrahman, kalau seandainya pada hari itu aku melihatmu, engkau berperang bersama dengan orang-orang kafir Quraisy, sungguh aku akan membunuhmu. Jadi padahal Abdurrahman ini selalu menghindar, tapi ternyata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu beliau mengatakan, kalau seandainya sebaliknya, kalau seandainya pada hari itu aku melihat engkau, sungguh aku akan membunuhmu. Ini menunjukkan bagaimana kecintaan Abu Bakar As-Siddiq kepada Nabi SAW dan kepada Islam menjauh lebih tinggi daripada kecintaan beliau bahkan kepada keluarga beliau sendiri, bahkan kepada anak beliau sendiri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun keislaman bapaknya Abu Bakar, beliau masuk ke dalam agama Islam itu pada peristiwa penaklukan Mekah. Jadi kalau ibunya masuk ke dalam agama Islam itu di awal-awal. Adapun bapaknya namanya adalah Abu Quhafah, itu masuk ke dalam agama Islam pada peristiwa penaklukan Mekah. Ketika Nabi SAW menaklukkan Mekah, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengajak bapaknya untuk menemui Nabi SAW, untuk menjumpai Nabi SAW. Dan Nabi SAW menghormati Abu Bakar dan beliau menghormati bapaknya meskipun belum masuk ke dalam agama Islam. Makanya ketika datang bapaknya kepada Nabi SAW, Nabi mengatakan, "Hala tarakta syaikha fi baitihi hatta akuna ana atihi fi." Wahai Abu Bakar, kenapa engkau tidak tinggalkan bapakmu di rumah sehingga aku saja yang harus mendatangi bapakmu? Tapi kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, huwa ahaqqu an yamshiya ilaika min an tamshiya anta ilaih." Tidak wahai Rasulullah, tapi bapakkulah yang lebih berhak untuk mendatangi Anda daripada Anda yang harus berjalan mendatangi bapakku. Jadi Nabi SAW memuliakan bapaknya Abu Bakar, tapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu lebih memuliakan Nabi SAW bahkan daripada bapaknya sendiri. Tentang bagaimana kemuliaan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau sangat berusaha untuk bisa mengalahkan Abu Bakar. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau ingin sekali-kali bisa mengalahkan Abu Bakar, karena ternyata beliau tidak pernah bisa mengalahkan Abu Bakar. Suatu ketika sebelum terjadi peperangan yang disebut dengan Ghazwatul Usrah, namanya perang sulit, dalam keadaan sulit, Nabi SAW memotivasi para sahabat untuk bersedekah dengan harta mereka. Maka dengan bangganya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau membawa setengah dari hartanya. Ketika ditanya oleh Nabi SAW, wahai Umar, ma abqaita li ahlika, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu wahai Umar? Kemudian Umar bin Khattab mengatakan,
abqaitu mislahu, abqaitu lahum mislahu. Aku meninggalkan untuk keluargaku seperti apa yang aku bawa, wahai Rasulullah. Berarti apa yang ditinggalkan oleh Umar itu adalah setengah atau sama seperti apa yang beliau bawa untuk disedekahkan. Jadi harta beliau bagi dua. Beliau merasa kali ini aku akan bisa mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika sahabat Abu Bakar As-Siddiq datang, ditanya oleh Nabi SAW, "Ya Abu Bakar, ma abqaita li ahlika?" Apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu, wahai Abu Bakar? Sahabat Abu Bakar mengatakan, abqaitu lahum Allah wa rasulahu. Aku meninggalkan untuk keluargaku, wahai Rasulullah, Allah dan Rasulnya. Artinya, aku tidak meninggalkan untuk keluargaku harta sedikit pun. Semua hartanya dibawa untuk disedekahkan, untuk digunakan untuk berbekalan perang pada waktu itu. Maka kemudian sahabat Umar beliau mengatakan, la asbiquka ila syai'in abadan. Wahai Abu Bakar, aku tidak pernah bisa mengalahkan engkau dalam apapun. Dalam segala hal aku tidak bisa mengalahkan engkau, wahai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Makanya ini menunjukkan tentang bagaimana keutamaan luar biasa sahabat Abu Bakar. Pernah suatu ketika Nabi SAW setelah selesai sholat Jumat, baru selesai sholat subuh, beliau mengatakan kepada para sahabat yang hadir di hadapan beliau, man asbaha minkumul yawma sha'iman. Siapa di antara kalian yang pagi hari ini dalam keadaan berpuasa? Tiba-tiba Abu Bakar mengangkat tangan, ana ya Rasulullah. Aku, wahai Rasulullah, dalam keadaan berpuasa. Kemudian Nabi bertanya lagi, man tabi'a minkumul yawma janazatan. Siapa di antara kalian yang pagi hari ini sudah mengantarkan jenazah? Coba, saat itu sedang sholat subuh, siapa di antara kalian sebelum sholat subuh dia sudah menghantarkan jenazah ke kuburan? Sahabat Abu Bakar mengatakan, ana ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW bertanya lagi, man at'ama minkumul yawma miskinan. Siapa di antara kalian yang pagi hari ini sebelum ke masjid sudah memberikan makan kepada seorang miskin? Sahabat Abu Bakar mengatakan, ana ya Rasulullah. Mengangkat tangannya lagi. Maka apa sabda Nabi SAW? Beliau mengatakan, ma istama'na fi mri'in illa dakhalal jannah. Tidaklah semua hal ini terkumpul pada diri seseorang kecuali dia akan masuk ke dalam surga. Jadi ini sebagai kabar gembira bagaimana sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bahkan beliau menyebutkan nama sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang pertama kali sebelum menyebutkan nama-nama sahabat yang lain. Nabi mengatakan, Abu Bakrin fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Aliun fil jannah, dan belum menyebutkan seluruh nama sahabat-sahabat yang lainnya yang sebanyak 10 sahabat, dan beliau menyebutkan sahabat Abu Bakar yang pertama kali sebelum menyebutkan nama sahabat-sahabat yang lain. Tentang kedudukan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau adalah sahabat yang sangat dimuliakan oleh Nabi. Pernah suatu ketika terjadi sedikit permasalahan antara sahabat Abu Bakar dengan Uthman radhiyallahu anhuma. Sahabat Abu Bakar minta maaf kepada Uthman. Sahabat Abu Bakar minta maaf kepada Umar. Tapi Umar bin Khattab tidak mau memaafkan. Sampai akhirnya sahabat Abu Bakar datang menemui Nabi SAW. Ketika beliau, yaitu Abu Bakar, menemui Nabi dan menceritakan apa yang terjadi antara beliau dengan Umar, wajah Nabi SAW langsung berubah. Wajah beliau memerah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menyesal kenapa beliau tidak memaafkan Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya Umar bin Khattab datang ke rumah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ternyata di rumah sahabat Abu Bakar sudah tidak ada beliau. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tahu bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq sedang menghadap Nabi SAW. Ketika beliau menghadap Nabi SAW, beliau sudah tahu bagaimana wajah Nabi SAW. Sampai sahabat Abu Bakar kasihan kalau seandainya Nabi SAW sampai marah kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, saya yang salah, wahai Rasulullah. Saya yang salah, bukan Umar.
jadi merendah. Tapi Nabi SAW tetap beliau sampai marah kepada Umar karena apa? Karena kedudukan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, faqultum, beliau mengatakan, innallaha ba'atsani ilaikum. Sungguh Allah mengutusku kepada kalian. Beliau mengatakan kepada Umar, Allah telah mengutusku kepada kalian. Faqultum kadzabta. Kalian mengatakan kepadaku, engkau bohong, engkau berdusta. Wa qala Abu Bakrin shadaqa. Sedangkan Abu Bakar dia mengatakan engkau telah benar, engkau jujur. Wa wasani bi nafsihi wa malihi. Dan dia, yaitu Abu Bakar, telah membantuku, menolongku dengan dirinya, yaitu dengan jiwanya, dan begitu juga dengan hartanya. Walakinna, akan tetapi kalian mengatakan kalian tidak membantuku, bahkan kalian fahal antum tariku li sahibi. Apakah kalian akan meninggalkan sahabatku? Itu kalian meninggalkan sahabatku yang dia senantiasa membenarkanku dan mengatakanku bahwasanya aku jujur. Jadi beliau wajahnya merah, marah kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi SAW di akhir hayat beliau sakit dan beliau tidak bisa sholat untuk mengimami para sahabat. Pada saat itu bagaimana Nabi SAW, beliau pingsan dan beliau minta dihadirkan, didatangkan air. Kemudian air disiramkan ke beliau, beliau siuman, tapi kemudian beliau pingsan lagi. Sampai akhirnya beliau merasa beliau tidak bisa untuk mengimami para sahabat. Kemudian siapa yang diperintahkan oleh sahabat, yang diperintahkan oleh Nabi untuk menjadi imam para sahabat? Nabi mengatakan, muru Abu Bakrin liyusalliya bin nas. Perintahkanlah Abu Bakar untuk menjadi imam salat manusia. Ini sebagai isyarat tentang kemuliaan Abu Bakar. Kenapa Nabi tidak memilih sahabat-sahabat yang lain, padahal seluruh sahabat ada, tapi Nabi memilih Abu Bakar? Ini sebagai isyarat tentang kemuliaan Abu Bakar. Pada saat itu Aisyah radhiyallahu anha, beliau tahu bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar itu adalah seorang yang sangat hatinya itu sangat, kalau kita nopong kembeng, bahasa kita, bahasa Jawanya nih, kembeng. Kalau membaca ayat-ayat Al-Quran tentang azab neraka, tentang siksa Allah, itu Abu Bakar tidak bisa menahan diri. Abu Bakar akan menangis seperti burung yang kehujanan, yang menggigil, menangis. Makanya Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan, wahai Rasulullah, inna abi rajulun raqiq la yastati'u an yusmi al-amir. Wahai Rasulullah, sesungguhnya bapakku adalah orang yang sangat hatinya itu gampang nangis, tidak akan mampu untuk membacakan ayat Al-Quran yang di situ ada azab, ada siksa neraka kepada mereka, yaitu pada manusia. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha meminta kepada Nabi untuk menyuruh sahabat yang lain untuk menjadi imam salat, tapi Nabi tetap mengatakan, muru Abu Bakrin liyusalliya bin nas. Tidak, perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam salat. Tetap dibujuk lagi oleh ibunda Aisyah agar tidak menyuruh Abu Bakar. Tetap Nabi mengatakan, muru Abu Bakrin liyusalliya bin nas. Sampai akhirnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau yang kemudian menjadi imam para sahabat. Ini sebagai isyarat tentang kedudukan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sampai Nabi SAW meninggal. Ketika Nabi SAW meninggal, yang sebelumnya bagaimana para sahabat, mereka hidup di dalam kegelapan, di dalam kesyirikan, di dalam kejahiliaan. Bagaimana mereka minum khamr itu adalah hal yang biasa, mereka berjudi, mereka berzina dan yang lainnya itu adalah hal yang biasa. Maka ketika datang Nabi SAW mengajak kepada agama yang benar, seakan-akan dunia menjadi terang benderang. Tapi ketika mereka mendengar kabar bahwasanya Nabi SAW meninggal, seakan-akan dunia menjadi gelap kembali. Sampai orang yang setingkat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau itu sampai tidak percaya bahwasanya Nabi SAW meninggal. Ketika kabar meninggalnya Nabi SAW didengarkan oleh Umar bin Khattab dan orang-orang mengatakan bahwasanya Nabi meninggal, sampai Umar bin Khattab itu menghunuskan pedangnya. Barang siapa yang mengatakan Muhammad meninggal, beliau mengatakan, aku akan penggal lehernya. Sampai kemudian datang sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.
Ketika sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang, beliau langsung masuk ke dalam rumah, karena itu adalah rumah Rasulullah, sahabat dan menantunya, sedangkan putrinya adalah istri dari Nabi, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Makanya beliau langsung masuk ke dalam rumah. Adapun Umar dan sahabat yang lain tidak berani masuk ke dalam rumah karena di situ ada Aisyah. Ketika beliau masuk ke dalam rumah, beliau radhiyallahu anhu, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, membuka wajah Nabi SAW dan beliau mendapatkan Nabi tersenyum, dan beliau sudah dalam keadaan sudah meninggal. Sampai Abu Bakar As-Siddiq beliau mengatakan, tibta hayyan wa mayyitan, wahai Rasulullah, sungguh engkau dalam keadaan baik, baik ketika hidup ataupun ketika mati. Akhirnya dicium oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan beliau menangis. Dan kemudian setelah itu beliau keluar dari rumah. Kemudian beliau melihat sahabat mereka semuanya dalam keadaan ribut. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengancam kalau ada yang mengatakan Muhammad SAW meninggal akan dipenggal lehernya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan kepada mereka, yaitu kepada para sahabat, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Muhammad, ini Muhammad sekarang sudah meninggal. Tapi barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha hidup dan Allah tidak pernah mati. Kemudian beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Shad, mohon maaf, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu membacakan firman Allah di dalam surat Ali Imran ayat 144, itu firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata au qutila inqalabtum ala aqabikum. Tidaklah Muhammad kecuali hanyalah seperti rasul, seperti yang berlalu rasul-rasul sebelumnya. Maksudnya Muhammad itu adalah manusia. Tidaklah beliau kecuali adalah seorang rasul seperti rasul-rasul yang terdahulu. Sebagaimana rasul-rasul yang sebelum Nabi SAW, mereka semuanya sudah meninggal. Maka begitu juga dengan Nabi SAW. Kemudian Allah berfirman, afa immata, kalau seandainya dia yaitu Muhammad meninggal, au kutila, atau dia dibunuh di dalam peperangan, inqalabtum ala aqabikum, apakah kalian akan berpaling, yaitu maksudnya adalah berpaling ke belakang kalian, yaitu kembali ke dalam kekufuran kalian, kembali ke dalam kesyirikan kalian. Sampai para sahabat mereka mengatakan seakan-akan ayat ini baru turun ketika datangnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Padahal ayat ini sudah turun dan mereka sudah biasa membacanya. Kenapa mereka melupakan ayat ini? Karena begitu sedihnya para sahabat ketika meninggalnya Nabi SAW. Tapi bagaimana sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengingatkan mereka dan membacakan kepada mereka tentang ayat ini. Sampai Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan, wallahi laka'anna an-nasa lam ya'lamu anna Allah anzala hadhil ayata hatta talaha Abu Bakar. Demi Allah, seakan-akan manusia tidak mengetahui bahwasanya ayat ini sudah diturunkan kepada mereka kecuali setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu membaca ayat ini kepada mereka. Kemudian akhirnya mereka semuanya sadar bahwasanya Nabi SAW sudah meninggal dan telah meninggalkan mereka. Inilah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bagaimana beliaulah yang kemudian mengumpulkan Al-Quran. Sebelumnya Al-Quran itu ditulis di tulang-tulang, di pelepah, di kulit, di batu, dan kemudian dikumpulkan di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan saran dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Al-Quran yang ada di kita, yang terkumpul di dalamnya juz pertama sampai juz 30, ini diantaranya adalah dengan jasa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan ketika Nabi SAW meninggal, banyak orang-orang yang keluar kembali ke murtad. Mereka mengingkari bayar zakat dan mereka kembali ke dalam kekufuran. Dan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu lah yang kemudian mengembalikan mereka ke dalam keimanan mereka. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, 14 menit lagi.
Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bagaimana beliau sangat tawadhu sekali. Beliau menjadi khalifah setelah meninggalnya Nabi SAW. Beliau dipilih, ditetapkan untuk menjadi khalifah dengan banyak tadi isyarat-isyarat dari Nabi SAW, karena beliaulah yang dipilih oleh Nabi untuk menemani beliau ketika hijrah. Abu Bakar yang ditunjuk oleh Nabi untuk mengimami para sahabat, dan begitu juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memiliki keutamaan yang lainnya. Ketika beliau menjadi khalifah, bagaimana menunjukkan tentang tawaduknya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bagaimana beliau tidak mau mengambil dari Baitul Mal, dari harta kaum muslimin, kecuali sekedar untuk menutupi kebutuhannya saja. Kalau sekarang ada namanya istilah aji mumpung ya. Kalau mumpung menjadi pejabat, ini kesempatan untuk mengambil kekayaan sebanyak-banyaknya. Tapi sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak. Sampai di akhir hayat beliau, yaitu radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada keluarganya, apakah harta yang bertambah dari harta beliau sejak sebelum beliau menjadi khalifah dengan ketika beliau sudah menjadi khalifah? Ternyata didapatkan setelah beliau menjadi khalifah, beliau memiliki seorang budak. Dan budaknya ini beliau miliki memang untuk membantu pekerjaan beliau, yaitu untuk membantu pekerjaan beliau, untuk mengurusi keluarga dan yang lainnya. Dan begitu juga beliau memiliki satu keledai. Keledai ini digunakan untuk membajak kebun beliau, karena beliau tidak sempat untuk bekerja. Ketika beliau akan meninggal, beliau meminta agar budak tersebut dan satu ekor keledai tersebut dikembalikan ke Baitul Mal. Coba, sampai beliau tidak ingin beliau meninggal dengan meninggalkan harta dan itu diambil dari Baitul Mal. Sampai kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau Umar bin Khattab menjadi khalifah, budak ini dan begitu juga binatang ini dikembalikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Umar menangis sampai beliau mengatakan, laqad at'abta man ba'dak, wahai Abu Bakar, sungguh engkau menjadikan berat, menjadikan susah, menjadikan lelah orang yang akan menggantikan engkau. Yaitu maksudnya adalah seperti Umar, Utsman dan Ali. Bagaimana bisa mengikuti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Sampai satu hal yang menjadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menangis bagaimana setelah sholat subuh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mendatangi sebuah rumah. Ini pernah kita sampaikan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mendatangi rumah tersebut, dan ternyata di dalam rumah tersebut ada seorang wanita yang buta. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu membantu wanita tersebut, menyediakan makanan, membersihkan rumah, dan kemudian setelah semuanya selesai baru ditinggalkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian ditanya oleh Umar, ketika Abu Bakar sudah pergi, ditanya oleh sahabat Umar, ya Ummah, wahai ibunda, apakah anda tahu siapakah orang yang setiap hari melayani anda? Wanita tersebut mengatakan, la adri, aku tidak tahu. Sampai kemudian Umar menangis. Beliau mengatakan, wallahi laqad at'abta man ba'dak ya Abu Bakar. Demi Allah, anda telah menjadikan berat, susah orang yang datang menggantikan anda untuk bisa mengikuti anda, wahai Abu Bakar. Coba, seorang khalifah, seorang pemimpin melakukan hal tersebut, melayani seorang wanita tua, seorang yang buta, bahkan wanita tersebut tidak tahu siapa yang melakukan. Padahal itu dilakukan oleh Abu Bakar setiap hari. Kemudian sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menunjukkan tentang bagaimana waroknya beliau. Tentang warok di sini adalah takut terjatuh ke dalam dosa. Sampai suatu ketika budaknya itu memberikan makan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah makan sudah masuk ke perutnya, budaknya ini bertanya kepada Abu Bakar, atadri ma hadza? Wahai Abu Bakar, apakah anda tahu apakah ini? Yaitu makanan yang dimakan oleh Abu Bakar. Kemudian ditanya oleh Abu Bakar, ma huwa, apakah ini? Kemudian budaknya mengatakan, dahulu aku berpura-pura menjadi dukun, dan kemudian dengan pura-puraku tersebut aku mendapatkan upah. Padahal aku tidak bisa dukun sama sekali. Aku dipercaya, dan kemudian dengan pura-pura menjadi dukun tersebut aku diberi upah.
upah itulah yang aku belikan makan dan aku hidangkan kepada anda. Dan kemudian sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memasukkan jarinya ke tenggorokannya dan memuntahkan makanan yang sudah masuk ke dalam perutnya. Padahal beliau kalau seandainya tidak memuntahkan itu sudah ma'dzur, mendapatkan udzur dan tidak mendapatkan dosa. Tapi beliau tidak ingin kalau seandainya ada daging yang tumbuh di dalam jasad beliau, dan itu adalah dari harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebelum kita akhiri, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika sahabat Abu Bakar As-Siddiq di akhir hayat beliau, ketika beliau sakit di hari Senin, dan di hari Senin itulah meninggalnya Nabi SAW. Ketika beliau sakit masuk hari Senin, apa yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Beliau mengatakan, fa in mittu min lailati fala tantadhiru bil ghad. Kalau seandainya aku meninggal di hari Senin, di malam Senin ataupun di hari Senin, maka jangan tunggu sampai esok hari. Karena beliau tidak ingin meninggalnya itu melewati hari Senin, karena beliau ingin meninggalnya itu adalah seperti meninggalnya Nabi SAW. Dan kemudian Allah muliakan bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau kemudian meninggal dan bahkan beliau dimakamkan di sebelahnya Nabi SAW. Ini sebagai kemuliaan Abu Bakar. Coba Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, seseorang yang menjadi sahabat Nabi selama masih hidup dan menjadi sahabat Nabi bahkan ketika sudah meninggal. Bahkan kuburannya pun di sebelah kuburan Nabi SAW. Bahkan disebutkan di dalam hadis yang derajatnya hasan, dihasankan oleh Al-Albani rahimahullahu taala, seseorang akan meninggal di tempat ataupun di tanah, dari tanah itulah dia diciptakan. Jadi ini menunjukkan tentang kemuliaan sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan sahabat Umar, karena meninggal di tempat yang sama, dimakamkan di tanah yang sama bersama dengan Nabi SAW. Dalam hadis yang derajat hasan, Nabi SAW pernah suatu ketika melewati kuburan dan kemudian beliau mengatakan, la ilaha illallah siqa min ardihi wa samaihi ila turbatihi allati khuliqa minha. La ilaha illallah. Ketika Nabi melihat ada orang yang dimakamkan, dikuburkan, orang ini digiring, didatangkan ke tempat tanah, bumi yang di sanalah dia diciptakan. Jadi di mana kita, dari tanah mana kita diciptakan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di tempat itulah kita akan dimeninggalkan, dicabut nyawa kita, dan di situ kita akan dimakamkan. Nabi SAW menjelaskan, siqom min ardihi, dia digiring di tempat yang dari situlah dia diciptakan, wasamai, dan begitu juga di situlah langitnya, ila turbatihi allati khuliqa minha, yaitu dari tanah yang darinya lah dia diciptakan. Jadi ini menunjukkan tentang kemuliaan Abu Bakar. Jadi beliau diciptakan dari tanah di tempat yang sama yang Nabi diciptakan dari tempat dan tanah itu pula. Dan begitu juga sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan kemudian sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian beliau meninggal. Bagaimana beliau meninggal? Dengan meninggalkan jasa yang sangat luar biasa. Beliau menjadi khalifah selama 2 tahun, akan tetapi 2 tahun lebih, tetapi selama 2 tahun tersebut begitu banyak jasa-jasa dari beliau, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian 5 menit lagi. Kemudian di antara nasihat dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebelum kita akhiri, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara nasihat berharga dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq, beliau mengatakan, idza amila qaumun bil ma'asi baina dhahranai qaumin hum a'azzu minhum. Kalau seandainya ada suatu kaum, mereka berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian falam yughayyiruhu alaihim, tapi kemudian orang-orang yang mengetahui kemungkaran tersebut tidak mau merubahnya, membiarkan kemungkaran tersebut, anzalallahu alaihim bala'an thumma lam yanzihum minhum, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan bala kepada mereka seluruhnya, baik yang tadi berbuat kemungkaran atau orang yang baik yang tahu kemungkaran tapi dia tidak mau merubah kemungkaran tersebut. Allah akan mengadab mereka semuanya dan tidak diangkat adab tersebut sampai mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara nasihat Abu Bakar, di antaranya beliau mengatakan, yaitu dengan menunjukkan kepada lisannya, hadza awradani al-mawarid. Inilah
yang bisa menjadi sebab aku akan diazab di dalam neraka. Karena banyak orang dimasukkan ke dalam neraka gara-gara lisannya. Makanya Nabi ketika ditanya apa yang paling banyak menjerumuskan seseorang ke dalam neraka, beliau mengatakan al-famu wal farj, yaitu lisan, mulut atau lisan dan kemaluan. Maka beliau sering menasihati lisan beliau sendiri. Beliau mengatakan hadza auradani al-mawarid, inilah yang bisa mengantarkanku ke dalam azab. Dan masih banyak nasihat-nasihat yang lainnya, mudah-mudahan ini bisa mewakili karena waktunya sudah habis. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 3 hadiah sebelum kita akhiri. Ada pertanyaan yang bisa menjawab, silakan angkat tangan. Oke, 3 menit lagi. Siapa nama putranya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang datang ke Gua Thur di malam hari dan kemudian sebelum pagi hari sudah pergi kembali bersama dengan orang kafir Quraisy? Abdullah bin Abu Bakar As-Siddiq. Naam. Barakallahu fikum. Nah, silakan. Kemudian pertanyaan yang kedua. Abu Bakar As-Siddiq Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu membeli sahabat Bilal bin Rabah berapa uqiyah emas? Nggih, alhamdulillah, yang lain nggih. 7 uqiyah emas. 1 uqiyah itu adalah 31,5 gram. Jadi 7 uqiyah itu kurang lebih 222 gram, 2 on lebih. Baik. Putrinya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu mengikat bekalnya Nabi SAW. Siapa putrinya? Asma. Putrinya Asma bintu Abu Bakar itu mendapatkan julukan Dzatun Nitaqaini. Baik, siapa yang bisa menyebutkan yang sudah menjawab yang lain ya? Yang sudah menjawab memberi kesempatan yang lain. Siapa yang bisa menyebutkan perkataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, perkataan yang masyhur dalam bahasa Arab, siapa yang menyembah Muhammad, sungguh Muhammad sudah meninggal. Tapi barang siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah Maha hidup dan tidak pernah mati. Mangkana berat nih, susah. Nggih. Man kana ya'budu Muhammadan fa innahu Muhammadan qad mat wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Baik, yang terakhir. Baik. Apa harta Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu atau tambahan harta Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu setelah menjadi khalifah dan kemudian dikembalikan ke Baitul Mal? Apa harta yang minta dikembalikan? Budak dan keledai. Naam, sahih. Barakallahu fikum. Dan kemudian minta dikembalikan ke Baitul Malil Muslimin. Naam. Jazakumullahu khairan. Sudah? Sudah nggih? Baik. Ini yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sudah maghrib? Sudah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.